Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media, alhamdulillah ini hadir semuanya yang kita undang, khususnya dari Diskominfo, dari Cilacap, dari teman-teman dari Percaya FM, ada Banyumas, dan juga Jurnal, Cilacap TV, Selalu News, Satri TV, Banyumas TV, Tribun News, dan Cilacap Media Online, dan mungkin teman-teman yang lain yang barangkali belum kami sebutkan satu-satu, teman media yang kami hormati dan memuliakan ibaratkan semuanya, dan juga teman-teman dari jajaran Satpol PP, dari Pak Sek dan seluruh Kapit dan Kasih Kasubag, alhamdulillah hadir semuanya di samping dan di belakang saya. Dan hadirin semua saja yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruang rapat kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap terkait evaluasi kinerja Satpol PP Kabupaten Cilacap di tahun 2024 dan rencana kerja kami di tahun 2025, dan apa yang kami lakukan hari ini sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga nanti masyarakat Cilacap ini tahu kegiatan Satpol PP apa saja sih selama tahun 2024 dan juga nanti di tahun 2025 apa saja. Dan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun sinergi, membangun kerjasama yang baik antara kami dengan Satpol PP Kabupaten Cilacap dengan teman-teman media yang ada. Sebelum kita sampaikan lebih lanjut, tentunya kita juga bersyukur pada Allah SWT sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Itulah yang selalu kami tekankan dari teman-teman jajaran Satpol PP ini. This year must be better than last year. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin di 2024 Satpol PP mungkin belum bisa maksimal, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Itulah komitmen kami, dan sebagai gambaran nanti di tahun 2025 kami dalam melaksanakan tugas insya Allah akan senantiasa berdampingan dan terus bersinergi dengan teman-teman media, sehingga nanti kalau setiap kami akan melakukan beberapa operasi, baik itu terbuka maupun silent, kami ajak teman-teman media, ya, sehingga nanti setiap operasi-operasi Satpol PP itu diketahui oleh media dan bisa diinformasikan secara luas ke masyarakat, sehingga ini juga menjadi bagian dari edukasi dan juga bagian dari kebersamaan, karena Satpol PP tidak mungkin bisa bekerja secara sendiri tanpa bantuan media dan juga masyarakat. Ya, monggo Mbak Seni, nanti sebelum kami sampaikan lebih lanjut bisa dari Diskominfo bisa memberikan sedikit atau banyak hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satpol selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap beserta jajarannya, seluruh staf dan karyawan-karyawati dari Satpol PP Kabupaten Cilacap, kami selaku perwakilan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Satpol PP atas undangan pada pagi hari ini. Harapan kami supaya kedepannya
kinerja dari Satpol PP bisa terpublikasi baik lewat media, sehingga warga masyarakat bisa teredukasi terkait dengan pelaksanaan dan program kerja yang akan dan sudah dilaksanakan di Satpol PP. Harapannya dengan semakin teredukasinya masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Satpol PP, maka masyarakat bisa mengetahui, bisa bergabung bersama-sama dengan Satpol PP untuk membangun Cilacap melalui tugas dan pokok serta fungsi dan kinerja yang ada dan dilaksanakan oleh Satpol PP. Karena dengan semakin harmonisnya hubungan antara media dengan masyarakat, harapannya masyarakat juga akan mengetahui serta dapat berperan aktif memang terhadap semua kegiatan-kegiatan dan mendukung setiap program kerja yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih atas undangannya Bapak. Semoga nanti teman-teman media menjadi jembatan, jembatan komunikasi antara pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan masyarakat, sehingga segala macam program dan kegiatannya bisa sampai kepada masyarakat dalam bentuk nyata, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cilacap akan berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Mungkin itu saja Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Diskominfo yang telah ikut mengantari kegiatan kita pada pagi hari ini, dan itulah semangat yang akan kita bangun ke depan, bahwa khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap dan lebih khusus lagi Satpol PP tidak mungkin bisa bekerja sendirian tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal ini teman-teman media, wartawan baik elektronik, cetak maupun online, dan sehingga harapan kita ke depan Satpol PP sesuai dengan simbol atau harapan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan logo di badge-nya ini adalah Praja Wibawa, Satpol PP yang lebih berwibawa. Itulah yang ingin kita bangun ke depan. Baik, sekilas nanti akan kami jelaskan review tentang kegiatan kami di tahun 2024 dan rencana kita atau kami di tahun 2025, dan nanti soft file dari paparan ini nanti akan kami bagikan pada Bapak Ibu semuanya, teman-teman media. Dasar hukum dan pelaksana tugas kami sesuai dengan yang tertera di depan, yaitu sudah jelas sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan atau daerah Kabupaten Cilacap maupun peraturan bupati. Dan tugas pokok kami yaitu menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, menegakkan perda, peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, serta sub-urusan kebakaran. Itulah menjadi tugas pokok kami, dan kami senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini secara lebih maksimal, lebih optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cilacap. Dan sebagai gambaran untuk tahun 2024, ini Satpol PP mengelola anggaran sebesar 23,3 miliar rupiah. Dan alhamdulillah untuk tahun anggaran 2024 ini yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan, 25 sub kegiatan. Ini untuk realisasi keuangannya sebesar 97,08%. Inilah alhamdulillah tercapai, dan untuk fisik 100% tercapai. Itulah kinerja kami di tahun 2024. Alhamdulillah dari sisi keuangan maupun secara fisik ini paling tidak sudah mendekati target yang kita harapkan.
Dan untuk kegiatan-kegiatan atau kinerja kami di tahun 2024 untuk bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, secara kami rangkum dalam kegiatan 1 tahun ini ada 656 kali kegiatan, ya. Kalau hasil yang telah dicapai ini 1.689 kasus sudah kita selesaikan, ya. Nah, itu kegiatannya apa saja di bidang Intramas ini, antara lain untuk pengawal pejabat, pengamanan acara seremonial, penanganan unjuk rasa, patroli wilayah, operasi penertiban PGOT, singkatan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, penertiban K3, penertiban PKL, pelajar, penertiban PSK, dan juga penertiban ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini itulah kinerja di bidang Kebun dan Tramas. Dan nanti untuk operasi-operasi di lapangan yang tersebut tadi kami sampaikan, sesekali nanti teman media juga pas ada penertiban baik itu PGOT, ODGJ juga ikut bagaimana risiko-risiko yang dialami oleh Satpol PP. Seperti kemarin di Kroya ada ODGJ di Mujur, ya, di pinggir jalan setiap orang lewat dilempar batu. Ini kan mengganggu, dan kita juga penuh resiko. Itu kalau batu mending, ya. Kemarin ada yang bawa senjata tajam, ya. Nanti kita ajak teman media juga bisa beroperasi, baik nanti tadi terbuka maupun yang silent nanti kita libatkan. Itu untuk bidang Tibum Tramas. Kemudian untuk bidang P3D ini terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan, ya, terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan atau pertamanya ada persidangan Tipiring di tahun 2024. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan dilaksanakan di ruang rapat ini, sidang Tipiring terakhir itu. Dari hasilnya bisa kita lihat untuk yang hadir ini untuk menegakkan perda, ini sampel dulu, ya, penegakan Perda nomor 5 tahun 2004 tentang PKL. Kita hadir 21 orang dan denda 200.000 per orang. Alhamdulillah kemarin untuk tahun 2024 kita bisa menyumbang ke kas daerah sebesar Rp4.252.500 untuk satu perda. Dan juga beberapa perda yang lainnya nanti bisa dilihat di slide. Ini sampel saja. Dan total untuk Tipiring ini untuk tahun lalu ada dari 57 orang. Dari denda yang bisa di-store ke kas daerah ini ada Rp18.770. Itu terkait dengan sidang Tipiring dan juga operasi atau sosialisasi bidang cukai. Ini ada beberapa kegiatan, dan insya Allah kami nanti masih ada, ya Bu, ya, kemudian, ya, tahun ini masih, nanti sekali janji saya teman-teman media juga ikut, karena ternyata peredaran rokok tanpa cukai itu ilegal, ya. Rokok ilegal di Cilacap itu ternyata, ya, faktanya ribuan batang atau ribuan batang rokok yang berhasil kita sita.
mudah-mudahan, karena ini nanti juga pelanggaran, karena rokok atau rokok yang tanpa cukai ini memang harus kita berantas, sehingga kalau kita optimal nanti pemasukan ke kas negara ini juga semakin besar. Totalnya tahun kemarin ini untuk barang kena cukai khususnya tembakau ada 27.640 batang rokok ya, itu karena. Kemudian untuk operasi justisi itu antara lain terkait dengan izin dan seterusnya sudah kita laksanakan di tahun 2024. Kemudian operasi miras juga rutin kita laksanakan di tahun 2024. Dan setiap operasi ini kami selalu mengedepankan pendekatan yang persuasif. Ya, itulah yang kami tekankan, sehingga kami juga sekaligus bisa memberikan edukasi, pemahaman, dan yang lebih terpenting yaitu penyadaran baik individu maupun kolektif agar bagaimana pedagang-pedagang miras ini nanti bisa beralih profesi untuk usaha yang lebih bermanfaat tentunya. Kemudian terkait dengan juga operasi penegakan perda, ini juga berapa di tahun 2024 juga sudah kita laksanakan, baik itu terkait dengan Perda nomor 10 ya tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Itu juga kita melaksanakan 18 kali kegiatan dan dilakukan kepada 58 pelaku usaha, dan 11 diantaranya sudah membayar retribusi, dan totalnya ada 104.445.000 rupiah. Kalau dilihat dari 11 pelaku dari 58 pelaku, ini banyak yang belum membayar retribusi. Nah, inilah jadi PR kami di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan nanti dengan teman-teman media yang ikut juga hadir bersama kami dengan tim di tingkat kabupaten, mudah-mudahan banyak retribusi nanti yang seteruskan daerah, sehingga PAD Cilacap ya bisa meningkat. Kemudian juga terkait dengan penegakan perda yang lain, yang terakhir ini Perda 1 tahun 2024 yang tentang pajak daerah dan retribusi. Ini menyasar pada 25 pelaku usaha restoran di Nusa Penida dan Binangun yang kemarin kita laksanakan. Dari 25 pelaku usaha ini bisa setor retribusi sebanyak 30 juta yang sejak bulan Oktober sampai akhir Desember ya. Dan nanti insya Allah di tahun ini akan lebih kita optimalkan. Terus kita terkait dengan kegiatan bidang P3D dan juga di bidang selanjutnya bidang perlindungan masyarakat, ini terkait dengan pemberdayaan Satlimas ya, bahwa di Kabupaten Cilacap ini kita untuk anggota Satlimas itu ada 6.000 lebih anggota Satlimas, dan alhamdulillah kemarin juga telah berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada di tahun 2024, dan alhamdulillah bisa optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian di bidang damkar dan penyelamatan untuk tahun 2024 ini ada 114 kejadian ya, kebakaran. Dari 114 kejadian kebakaran ini 81
sudah bisa kita tangani di bawah respon time 15 menit. Kemudian 17 kejadian kebakaran tertangani di atas respon time, yaitu di atas 15 menit, dan 16 kejadian yang tidak tertangani. Hingga rata-rata respon time kami kemarin di tahun 2024 itu adalah 12,5 menit, dan dengan persentase capaian respon time kita 72%. Mudah-mudahan nanti di tahun ini lebih meningkat lagi respon time-nya. Di samping kebakaran, untuk bidang damkar dan penyelamatan ini juga ada kegiatan penyelamatan non kebakaran, yaitu 492 kejadian, yang 382 itu animal rescue. Rata-rata ini adalah hewan-hewan yang berbahaya, antara ular, tawon, apa lagi ya? Biawak, kera, dan lain-lain. Itulah yang dan nanti sesekali insya Allah nanti pada saat ada kejadian, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, tahun ini ya teman-teman dia bisa menyaksikan langsung nanti. Kemudian ada 78 pemotongan cincin, 14 bencana alam, dan 19 evakuasi lainnya. Di tahun ini kami diberi amanah untuk melaksanakan anggaran itu sebesar 17.852.072.259 rupiah. Kegiatan tersebut terbagi ke dalam 3 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Di mana dari anggaran tersebut ini kalau di persentase ini 77,43% ini untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Kemudian 10,26%-nya itu program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, dinilai itu 1,8 miliar lebih, dan 12,29%-nya yaitu untuk program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran. Kalau diuangkan itu ada 2,1 miliar. Itulah rincian sekilas terkait dengan pagu anggaran kami di tahun 2025. Kemudian rincian-rincian kegiatannya nanti bisa dibaca di slide yang kami tayangkan. Insya Allah nanti kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Dan secara umum untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2025 ini masih sama dengan tahun 2024, namun intensitas maupun concern kami di dalam pelaksanaan kegiatan ini insya Allah akan lebih kami optimalkan, baik itu untuk kegiatan-kegiatan di bidang Tikum Tramas, ya, di dalamnya nanti juga ada kegiatan operasi-operasi penertiban baik PGOT, K3, PKL, operasi penertiban pelajar, PSK, UDIGC, dan lain-lain. Itu di bidang Tikum Tramas, baik termasuk juga di bidang P3D, yaitu terkait dengan penanganan operasi-operasi rokok ilegal, ini juga kami tingkatkan, dan juga operasi justisi, operasi miras, maupun penegakan perda yang ada di Kabupaten Cilacap ini akan kami optimalkan. Ya,
itu di bidang P3D maupun di bidang Satlimas, perlindungan masyarakat, dan juga di bidang damkar. Jadi kegiatan masih relatif sama, cuma intensitas dan concern kami nanti di tahun 2025 ini akan lebih kami tingkatkan. Sebagai gambaran, nanti di bidang damkar dan penyelamatan, kami nanti di tahun ini pada saat suasana damai, tidak ada kejadian, kami secara intensif dan berkala nanti juga akan melakukan supervisi, yaitu upaya-upaya pencegahan, baik di lingkungan perkantoran, di lingkungan pertokoan, perhotelan, di bidang di tempat-tempat fasilitas umum lainnya, di pasar, itu nanti juga akan kami melakukan supervisi, ya, sehingga ini sebagai langkah preventif terkait dengan timbulnya bahaya-bahaya khususnya di bidang kebakaran. Karena beberapa kali dari kejadian di tahun 2024 itu sebagian besar adalah konsleting listrik, kabel-kabel yang tidak standar. Itulah nanti yang menjadi objek kami di bidang damkar dan penyelamatan ini sebagai langkah-langkah antisipatif. Dan sekali lagi nanti kami akan lebih concern dan lebih fokus dalam penegakan perda maupun upaya-upaya penyelamatan kebakaran maupun penyelamatan lainnya. Nah, sehingga mudah-mudahan di tahun 2025 ini kinerja kami mudah-mudahan lebih optimal, lebih maksimal, dan kami sekali lagi akan selalu melibatkan teman-teman media untuk bisa berdampingan dengan kami, bersinergi dengan kami dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Ya, itulah komitmen kami teman-teman semuanya. Dan di dalam penegakan perda, khususnya di dalam peningkatan PAD Kabupaten Cilacap, di evaluasi kami di tahun 2024 itu masih banyak objek-objek pajak maupun retribusi yang belum ada kesadaran. Ya, ini kami menyebutkan belum ada kesadaran untuk membayar pajak maupun retribusi. Banyak objek-objeknya. Dan kemarin hari Kamis kemarin kami juga sudah rapat dengan Bapenda dan OPD yang lainnya dari DPMPTSP, dari BPKAD, dan juga dari teman-teman yang lainnya. Kami sudah sepakat untuk bersama-sama dengan tim terpadu Pemda Cilacap nantinya untuk memberikan penyadaran pada seluruh wajib pajak maupun retribusi untuk taat aturan. Nah, di sanalah nanti mudah-mudahan PAD Cilacap nanti di tahun 2025 ini semakin meningkat, sehingga ini nanti bisa membantu pencapaian visi dan misi Bupati Cilacap terpilih, yaitu Bapak Samsul Aulia Rahman dan Ibu Ami, sehingga nanti visi misi Bupati terpilih nanti akan lebih optimal dalam pelaksanaannya karena tertopang oleh PAD Cilacap yang lebih meningkat. Dan itulah fokus kami juga dalam upaya peningkatan PAD dalam kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Satpol PP.